Apakah Anda sedang mempertimbangkan untuk membeli rumah? Manakah yang lebih baik, pinjaman atau KPR? Mana yang lebih menguntungkan? Itulah yang akan kita bicarakan hari ini. KPR adalah jenis pinjaman khusus. Dibandingkan pinjaman biasa, nilai KPR jauh lebih besar, dengan lebih banyak persyaratan dan dikeluarkan hanya untuk pembelian rumah. Misalnya jika Anda telah memilih apartemen untuk dibeli dengan KPR, maka apartemen ini harus dievaluasi. Kemudian nilai KPR Anda harus disetujui oleh bank, dan kemudian Anda membeli apartemen dan memberikan hak kepemilikannya kepada bank. Jika Anda berubah pikiran dan memutuskan untuk menukar apartemen dengan rumah atau apartemen lain, Anda harus mengajukan KPR baru, dan belum tentu bank akan menyetujuinya. Sisi baiknya, KPR memiliki bunga tahunan yang relatif rendah, sekitar 4-5%, dan jangka waktu yang panjang, 5, 10, 20 tahun atau lebih. Akibatnya pembayaran bunga bulanan tidak terlalu besar. Anda harus ingat bahwa selama menggunakan KPR, Anda membayar jumlah yang cukup besar ke bank, dan semakin lama jangka waktunya, semakin banyak Anda membayar. 5% tampaknya bukan jumlah yang besar selama 1 tahun, tetapi untuk 20 tahun, itu adalah jumlah yang cukup besar. Kelemahan utama dari KPR adalah bahwa sebelum melunasi cicilan, apartemen itu belum menjadi milik Anda, tetapi milik bank, dan Anda hanya dapat menggunakannya selama Anda memenuhi persyaratan kontrak. Jika Anda berhenti membayar karena suatu alasan, Anda tidak dapat menempati apartemen itu lagi. Anda juga tidak bisa menjual atau memberikannya kepada orang lain. Kredit konsumsi tidak ideal dalam segala hal. Pertama-tama, Anda harus memiliki sejumlah besar uang muka. Jumlah pinjaman kemungkinan besar jauh lebih kecil daripada harga apartemen. Artinya jumlah tersebut hanya cukup untuk sebagian. Sisanya harus dibayar dari uang Anda sendiri. Anda dapat mencoba mengambil beberapa pinjaman sekaligus, tetapi tidak terlalu menguntungkan karena bunganya yang sangat besar. Anda juga perlu tahu bahwa bunga pinjaman konsumen lebih tinggi daripada KPR, mulai dari 7% atau lebih, dan tidak diberikan selama 10 atau 20 tahun, tetapi maksimal 7 tahun. Apartemen yang dibeli dengan pinjaman konsumen sudah sepenuhnya menjadi milik Anda. Anda dapat menjualnya kembali dan hidup tanpa rasa khawatir bahwa Anda mungkin tiba-tiba diusir. Mari kita bandingkan beberapa fitur dasar KPR dan pinjaman. Jangka waktu KPR mulai 5 tahun, pinjaman maksimal 7 tahun. Bunga KPR 4-5%, pinjaman 7% atau lebih. Waktu pengajuan KPR 1-6 bulan. Pinjaman sangat cepat, 1-7 hari. Uang muka pembelian apartemen KPR 0-15%. Pinjaman 50-70% atau lebih. Asuransi KPR wajib memiliki asuransi sekitar 1-2% dari harga. Pinjaman, asuransi diperlukan untuk pinjaman yang besar, 1% dari nilai pinjaman. Mana yang lebih baik? Itu sangat tergantung pada situasi Anda. Dapat dikatakan bahwa jika Anda tidak memiliki uang sebesar 50-70% dari harga apartemen, pinjaman konsumen tidak cocok untuk Anda. Keduanya memiliki kelebihan dan keuntungan masing-masing, tetapi hanya Anda yang tahu mana yang tepat untuk Anda. Dan sekarang ada beberapa tips bagi Anda untuk mengambil keputusan. Pelajari dengan baik persyaratan KPR dan pinjaman di berbagai bank. Bandingkan semuanya. Bunga pinjaman, ulasan di internet, kenyamanan menjadi nasabah bank itu. Pastikan untuk menghitung berapa banyak yang harus Anda bayar dalam berbagai pilihan. Jika Anda mengambil pinjaman, jika Anda mengambil KPR selama 5 tahun, jika Anda mengambil KPR selama 7 tahun. Kemudian Anda akan memiliki angka spesifik yang dapat Anda bandingkan dan tidak hanya janji-janji dari iklan. Cari tahu tentang keuntungan atau diskon. Di beberapa daerah terdapat kemudahan khusus untuk KPR bagi kelompok masyarakat tertentu seperti keluarga muda, sehingga lebih menguntungkan. Karena negara membayar sebagian dari bunganya untuk Anda. Saat menilai apartemen, Anda perlu menyewa ahli independen yang dibayar oleh Anda sendiri agar Anda mendapat harga apartemen yang baik. Memilih KPR atau pinjaman yang menguntungkan sangat sulit dan membutuhkan banyak usaha, tetapi kami yakin Anda akan berhasil. Apa pendapat Anda tentang video ini? Berikan like dan subscribe, karena masih banyak topik yang berguna dan relevan. Jika Anda memiliki pertanyaan, tulis di komentar. Kami akan mencoba menjawab atau bahkan membuat video untuk menjawab pertanyaan Anda.